Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita untuk struktur aljabar 2, yaitu pengantar teori ring. Kita akan masuk di materi unit ya. Pada materi sebelumnya kemarin saya kenalkan ada namanya unsur satuan atau disebut juga sebagai unity ya. Di sini nanti ada perbedaan antara unit dan unity. Jadi kalau di sini unity lebih mengarah kemarin ke identitas operasi kedua. Nah, di sini saya kenalkan definisi unit. Jadi misalkan saya punya R adalah suatu ring ya dengan unity, dengan unsur satuan. Kemudian di sini saya katakan bahwa A itu adalah disebut sebagai unit jika terdapat B di R yang memenuhi kondisi AB sama dengan BA sama dengan 1. Apa artinya ya ini? Kalau kita lihat kalau kita kembali ke definisi groove ya untuk operasi pertama, jadi aksioma untuk identitas dan inverse, ini kan kondisinya bisa kita katakan ini sebagai elemen yang mempunyai inverse, yang ini ya. Jadi saya katakan berarti kan ini berarti A itu bisa saya katakan sebagai inverse-nya B. Ya. Berarti saya katakan A itu sebagai inverse-nya B, kemudian B itu sebagai inverse-nya A. Ya, berarti kalau saya ambil misalkan R-nya ini sebagai bilangan real, ya bilangan real operasi perkalian. Jadi operasi perkalian, jadi kalau saya punya di sini elemennya untuk operasi perkalian dikenakan operasi kali ya, operasi kali. Jadi di sini kalau saya punya angka 2 lah di sini ya, anggota di situ, apakah dapat ditemukan 2 kali berapa sama dengan 1? Ya, berarti saya katakan kan nanti kalau dapat ditemukan berarti X-nya ini adalah sebagai inverse-nya 2. Atau juga saya katakan 2 itu inverse-nya adalah X di sini. Berarti nah X-nya kan setengah di sini. Ya, berarti saya katakan setengah ini dikatakan inverse-nya 2 atau 2 inverse-nya setengah. Ini contoh di situ. Ya. Jadi nanti kalaupun di matrik juga sama kan, kalau saya punya matrik ya berarti nanti sama dikalikan harus sama dengan matrik identitas. Jadi kondisinya kan kembali ke elemen unsur satuan di operasi kedua. Nah, di sini ada kondisi yang khusus untuk yang unit mendukung pada pembentukan ring pembagian. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang ring pembagian adalah sebagai operasi kedua, dia membentuk groove ya. Grup. Di sini dia tetapi unsur nolnya dibuang. Jadi kemarin kalau saya punya R, nolnya saya buang. Kenapa nolnya dibuang? Karena dia kan nggak bisa nol tidak punya inverse. Kemudian dikenakan operasi perkalian bilangan real. Nah, dia terbentuk aksioma grup satu tertutup asosiatif inverse identitas ya, dia punya, berarti dia terbentuk di sini ya, berarti ini adalah ring pembagian. Jadi kalau elemen tak nol berarti elemen tak nol di R itu pasti unit, kayak tadi kan 2, 3 itu unit. Kemudian di sini pada saat nanti ring pembagiannya komutatif berarti dikatakan sebagai field. Udah kemarin kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kemudian nanti pada saat ring pembagian tidak komutatif maka dikatakan stripsis coefficient di sini, ya, ring pembagiannya di sini. Oke, di sini kita coba. Ini kan kalau paling mudah ini adalah bilangan real ya, operasi tambah dan kali ini adalah field ya, seperti ini. Nah, ini contoh ini adalah paling mudah kan berarti matriks. Ambil ada matrik yang determinan tidak nol, di sini nanti disyaratkan tidak nol. Maka nanti di sini kan kalau matrik secara umum untuk operasi perkalian tidak komutatif. Nanti matrik ukuran 2x2 dengan syaratnya adalah determinannya tidak nol. Atau dia elemen tak nolnya punya inverse. Di sini. Nah, contoh untuk mencari unit pada Z8. Di sini berarti logikanya Anda harus mencari elemen-elemen di Z8 dikenakan operasi kedua hasilnya harus 1. Artinya apa? Berarti elemen-elemen di Z8 yang punya inverse di sini ya. Yang 0 tapi dia istilahnya punya inverse dikumpulkan. Di sini kan kalau kita mendapatkan di sini 1 ya. 1 itu kan ingat 1 sebagai unsur identitas itu pasti masuk unit ya. Nah, pasti 1 di sini. Pasti masuk unit ya. Nah, berarti cara yang lain adalah 2 dikali. Kalau kita lihat dari 8 kan berarti ambil aja 8. Ini kan 8. Berarti 8 itu nanti yang lebihnya ke 8 kan berarti 9. Nah, 16 kan di sini. Yang nanti kita bagi dengan 8 sisa 1 kan berarti 16. Saya punya 25 di sini. Ya, saya punya 25 kan. 8 bagi 9 1, 16 bagi 8 ini 0 berarti 17 17 ini.
Ini berarti 24 berarti 1. Nah, kayak gini nanti teman-teman. Kita ambil yang selisihnya dengan kelipatan 8 1, tapi di atas. Berarti kan 1 bisa. 1 bisa. 3 bisa kan? 3 bisa. Kemudian 5 bisa. Ya, jadi bentuk-bentuknya kita mencari kondisi bilangan-bilangan seperti ini. Nah, berarti kita punya 1, 3, 5, dan 7. Ya, berarti dia adalah unit di Z8. Kemudian di sini gimana kalau mencari unit di Z14? Ini kan semakin sama kayak tadi, berarti nanti teman-teman harus mencari bilangan nanti bilangan dikalikan di dalam Z14 nanti yang harus selisihnya 1. Logikanya kan tadi 15, yang hasil kalinya 15. Cari aja berapa. Yang paling mudah kan 15 dikalikan dengan 3 dengan 5 kan? Nah, berarti kan ini adalah unit dia. Kenapa? Maka dikalikan sama dengan 1. Seperti ini teman-teman. Ya. Nah, untuk memudahkan pencarian unit untuk Zn, di sini saya tampilkan teorema supaya mudah ya dalam mencari unit. Di sini saya sajikan teorema, jadi kalau saya punya M itu anggota dari Zn, jadi M itu anggota dari Zn, ini. Nah, kalau kondisinya saya punya seperti ini, GCD-nya 1, ya, dengan M, dengan N, maka dikatakan M itu adalah unit. Ya, berarti di sini ada teorema, ada jika dan hanya jika, berarti nanti ada teorema ke kiri, bukti ke kiri, dan bukti ke kanan. Berarti dua arah ya, syarat cukup dan syarat perlu di sini. Sekarang kita buktikan untuk bukti dari kiri ke kanan. Apa yang kita punya? Di sini kita punya M itu elemen di Zn, kemudian GCD-nya 1. Akan dibuktikan M itu adalah unit. Pada saat Anda membuktikan M itu adalah unit, berarti di sini apa yang dilakukan? Berarti di sini kan harus Anda dapatkan suatu bilangan, misalkan R lah, R di sini, di Zn, ya. Nanti harus berlaku seperti ini. Berarti nanti R kali M itu sama dengan M kali R itu sama dengan 1 seperti ini, ya. Berarti nanti kita harus menemukan ini. Berarti kalau saya mencari R di sini. Nah, di sini saya bentuk ya. Di sini kemudian akan saya lakukan akibat dari GCD1 berdasarkan teori bilangan. Saya bisa membuat persamaan Diophantine ya. Jadi terdapat suatu bilangan bulat A dan B sehingga saya punya AN ditambah BN sama dengan 1. Bisa dibentuk di sini. Ya, kalau misalkan GCD1 paling mudah. Saya punya 3 dengan 5 atau 3 dengan 4. Bisa ya. 3 dengan 4 tuh dia GCD-nya 1. Jadi biasanya kalau di teori bilangan kalau GCD dinyatakan seperti ini juga bisa ya, kurung buka aja. Ini 1 kan? Maka bisa dibentuk 3X ditambah 4Y itu sama dengan 1. Bisa dicari X-nya berapa? Yang paling mudah kan X-nya 1. Min 1, Y-nya adalah 1. Ini paling mudah. Bisa dicari juga nanti di sini untuk apa? Untuk di sini yang di atasnya bisa berapa? Kalau misalkan 2 ya, di sini 7, 8 ya. Atau berapa bisa Anda cari ya. Nanti yang lain nih, nilai ini tidak hanya satu nilai, banyak nilai. Bisa dicari ke atasnya. Nah, sehingga bisa dibentuk GCD-nya. Ya untuk sembarang bilangan, kalau saya punya 2 dengan 7. 2 dengan 7 kan GCD-nya 1, bisa Anda cari 2 dengan 7 berapa. Berarti kan paling mudah 2 kali 4 kan, 2 kali 4 ditambah dengan 7 kalikan min 1. Kan dia adalah nilainya 1. Seperti ini. Ini yang kita punya, contoh-contohnya banyak. Maksudnya GCD-nya pasti ditemukan ya. Ditemukan, dia bentuk-bentuknya yang seperti itu ya, yang seperti itu. Jadi paling mudah nanti 50 di sini kalau saya punya 7 tidak hanya ini ya. Kalau saya punya 50 berarti 2 kali 25, 2 kali 25 ditambah nanti 7 kali min 7. Nah, ini kan juga nilainya 1. Juga nilainya adalah 1. Berarti nanti bentuk X adanya dia lebih dari 1. Berarti ada A dan B-nya lebih daripada 1. Tapi selalu bisa dibentuk ya. Jaminan kalau GCD-nya 1, maka selalu bisa dibentuk bentuk ini adalah namanya persamaan Diophantine. Ini adalah persamaan Diophantine. Nah, di sini kemudian berdasarkan algoritma pembagian, saya juga bisa membuat suatu B di sini dihubungkan dengan N ya, dengan Q. Jadi kalau saya punya B dengan Q, di sini terdapat B dan Q. Kemudian saya bisa bentuk berdasarkan algoritma pembagian, bisa saya bentuk persamaan seperti ini. Jadi B ini bisa kita nyatakan dalam bentuk seperti ini, bisa. Untuk sembarang bilangan bulat, ya. Untuk sembarang dengan kondisi R seperti ini. Lihat R di sini kan antara ya. Kalimat Zn, kalau kita tahu Zn ini, keanggotaan Zn itu kan dia Zn ya, berarti nanti anggota Zn itu seperti apa? Kalau saya punya Zn kan kalau kita counter seperti ini, Zn ini anggota adalah 0, 1, 2 sampai dengan nanti n-1 kan. Nah, berarti kalau lihat dari karakter keanggotaan Zn berarti kan
R ini pasti anggota Zn. Pasti seperti itu. Ya, pasti R itu adalah sebagai. Nah, di sini kondisi pada algoritma pembagian R itu sebagai sisa bagi. Ini sebagai sisa. Ini adalah sebagai sisa. Nah, N-nya sebagai hasil bagi di sini ya. Oke, di sini. Atau Q-nya juga bisa dikatakan sebagai hasil bagi. Oke, kita coba di sini berarti kita bentuk. Kita akan ngecek ya. Ini akan kita tunjukkan berarti ngarah bukti ke sini. Dicek lah di sini. Berdasarkan fakta yang kita punya, fakta pertama Diophantine, kemudian dari algoritma pembagian. Kita cek di sini Rm. R kali M ya. Nah, di sini saya punya R kali M, R kali M. Nah, R-nya saya punya. Berarti R ini bisa kita bentuk dalam bentuk R itu sama dengan B min N Q. Bisa kita bentuk seperti itu. Berarti saya ganti R-nya. Kemudian saya kenakan distributif kiri ya, kita kalikan B ke M, N Q ke M, berarti seperti ini. Nah, sini ada BM, berarti bentuknya ini. Ya, saya ganti berarti BM, saya ganti berarti bentuk. Nah, kemudian saya kumpulkan. Ini kurungnya saya lepas, yang N ini ada N, ini N saya kumpulkan jadi satu, saya faktorkan. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, ini logika ya. Ini pasti ada di Zn. Kenapa ini pasti ada di Zn? Karena dia kelipatan N. Dan pasti kalau di Zn dia setara dengan 0. Contoh paling mudah lah, kalau saya punya di sini misalkan 7. 7 ini tidak bisa dibagi oleh 5. 7 itu tidak bisa dibagi 5. Tetapi pada saat saya punya 5 dikalikan 7, pasti bisa dibagi oleh 5. Nah, ini yang menjadi bisa dibagi gara-gara di depannya ada 5-nya. Atau kelipatan 5, 10, boleh ya. Berarti yang ini secara otomatis ini pasti anggota Zn. Nah, setara dengan 0. Dia anggota Zn karena dia adalah N, maka dia habis dibagi oleh N sehingga dia setara dengan 1 min 0 sama dengan 1. Berarti sisi kirinya bisa ya, Rm sama dengan 1. Berarti sekarang untuk yang MR. Dengan cara yang sama, kita lakukan pengelompokan di ujung-ujung di sini. Ini juga adalah anggota Zn sehingga setara dengan 0. Sehingga ini adalah 1. Akibatnya dari kondisi ini maka saya katakan M itu adalah unit. Kenapa? Saya bisa menemukan R ada di Zn sehingga hasil kalinya sama dengan 1. Seperti itu. Berarti bukti selesai. Untuk bukti dari kiri ke kanan sudah selesai. Sekarang kita buktikan dari kanan ke kiri. Bukti dari kanan ke kiri, apa yang diketahui berarti M itu adalah unit di Zn. Ya, yang kita punya itu akan dibuktikan GCD-nya 1. Ya, akan dibuktikan GCD-nya 1. Berarti logikanya kalau buktinya GCD 1 berarti di sini kalau kita melihat bentuk dari persamaan Diophantine berarti Anda harus bisa menunjukkan nanti M, jadi ada AB, kalau ada A anggota bilangan bulat, nanti sehingga Anda bisa bentuk nanti MA, AM ditambah BN itu sama dengan. Nah, adik-adik kalimat di sini tidak harus plus ya, bisa minus juga ya, tidak harus positif. Jadi boleh juga AM min BN juga sama dengan 1. Tidak harus. Jadi nanti kalimat nanti kalau bukti di ujung nanti teman-teman mendapatkan minus itu juga boleh. Ya, tidak harus plus. Ya, plus itu kan sama aja bisa menyatakan sebagai minusnya di sini. Oke. Di sini saya punya tadi kan M itu anggota bilangan bulat. Nah, karena M itu adalah unit, maka pasti bisa ditemukan R ada di sini. Sehingga hasil ininya adalah 1. Nah, teman-teman, karakter bilangan yang anggota dari Zn ini kan 1 ya, sisa baginya 1. Berarti 1 ini kan 1 di sini, nah, bisa kita nyatakan sebagai 1 bar. Berarti kan 1 setara dengan banyak bilangan kalau di bilangan bulat ya. Kalau saya bicara digit 5, 1 ini kan banyak pernyataan. Kalau saya bicara digit 10 kan banyak, setara dengan siapa? Kalau saya bicara dengan 10 berarti nanti bilangan dibagi 10 sisanya 1. Berarti dia bilangan ganjil kan? Berarti dia bilangan ganjil. Kalau misalkan ini Z-nya 10 ya, N-nya 10, berarti kan 1 ini setara dengan 11, 21, 31, kan banyak di sini. Berarti secara umum 1 ini bisa kita nyatakan menjadi bilangan kelipatan. Jadi 1 itu bisa kita nyatakan sebagai N. N siapa di sini? Nah, kenapa N? Ini kan dia nanti setara dengan 0. Ya, setara dengan 0. Berarti di sini saya punya maka terdapat key sehingga dipenuhi seperti ini. Nah, yang ini kan kenapa bisa dipenuhi? Karena 1 kan pada saat di sisa bagi, ini sisa bagi, yang ini kan dia dinyatakan dalam bentuk kelipatan N, berarti kan dia 0 di sini. Berarti masuk ke sini juga. Nah, bentuk ini kan setara dengan MR min. Nah, ini kan adalah persamaan Diophantine. Berarti kalau di sini akibat ke sini berarti kita punya GCD-nya sama dengan 1 di sini. Berarti bukti selesai.
Ya, berarti bentuk ini nanti akan kita pakai untuk mencari unit dengan menggunakan GCD. Jadi di sini untuk akibat, jadi tadi pada saat saya punya Z14 ya, bentar. Z14 berarti unitnya ya, teman-teman cari. Bilangan yang GCD-nya 1, berarti kan saya punya 1. Berarti berapa lagi? 3, 5, 7 enggak ya? 7 enggak, berarti 9, 11, apalagi? 13. Nah, ini berarti unitnya di situ. Berarti unit. Kenapa? Ini GCD-nya 1. Ya, 1 kan di sini. 1, 3, 5, 7 tidak, 9, 11, 13. Berarti ini adalah unit di Z14. Jadi kita menggunakan karakter teorema 1 ini. Ya, kita lanjutkan. Kemudian ada akibat yang lebih khusus pada saat P-nya bilangan prima, maka setiap elemen di ZP adalah unit. Ya, ini cikal bakal kalau kemarin di pertemuan sebelumnya kan ini fill ya. Kalau ZP kan fill dia. Berarti kalau fill, coba kalau ZP nanti di situ kan dia fill. Pada pertemuan sebelumnya itu adalah fill, sehingga kalau fill otomatis elemen tak 0 di ZP pasti dia adalah mempunyai inverse. Dengan kalian adalah unit dia. Nah, ini di sini. Nah, ini kita gunakan akibat, berhubung akibat kita gunakan teorema sebelumnya di sini. Ya. Di sini kan yang kita punya P itu nilainya M itu nilainya antara 0 sampai P-1. Kenapa? Saya bilang di sini M itu M itu angkatan di ZP. Kita bentuk untuk setiap elemen di ZP adalah unit. Berarti saya ambil sembarang elemen di ZP tapi dia nilainya antara 0 sampai dengan P-1. Yang kan dia tidak 0, berarti dia tidak sama 0 ya. Berarti dia paling mentok dia P-1. Ya. Nah, di sini dan GCD-nya 1. Dan GCD-nya 1, kita buatkan GCD-nya 1 berdasarkan karakter yang tadi, teorema yang sebelumnya ya. Berarti di sini berdasarkan teorema 1 berarti M adalah unit yang seperti ini. Ya, kalau saya punya Z8 ya jelas enggak ya. Kalau Z8 berarti ada yang enggak unit di situ. Kenapa? Kalau kan setiap elemen di sini pasti unit. Kemudian di sini contoh. Ini cara mengklarifikasi mana unit, mana pembagi 0. Bedakanlah, kalau pembagi 0 itu elemen tidak 0 dikalikan 0. Kalau unit elemen tak 0 dikalikan 1. Itu unit ya. Bedanya di sana aja. Berarti nanti kalau kita menggunakan karakter, berarti yang dikatakan unit di sini berarti siapa? Berarti kalau unit berarti saya harus mencari di situ. Berarti saya mencari elemen-elemen di sini yang GCD-nya 1 dengan 20. Berarti kan saya punya ini GCD. Berarti akibatnya ini berhubung dia adalah unit, berarti sisanya pasti pembagi 0. Kenapa saya bilang? Contoh kan 2 tidak di sini kan, berarti 2 pasti dia pembagi 0. Kenapa? 2 kali berapa sama dengan 0? Elemen tak 0 ya, berarti kan logikanya 2 kali 10. Boleh di sini. 2 kali 10 juga sama, dia unit. Contoh lagi 6. 6 unit dia. Kenapa? 6 pembagi 0. Karena 6 kali berapa sama dengan 0? Digit 20. 6 kali 10. Seperti ini. Atau 6 kali 5 boleh juga. Enggak ya. 6 kali 10 kan 60 habis dibagi oleh 20. Nah, berarti sisanya adalah pembagi 0. Nah, ini mungkin pembagian untuk di sini. Berarti yang kita punya pada saat kita menentukan unit, paling mudah cari GCD-nya 1. Ya, cari GCD-nya 1. Demikian mungkin untuk video kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Kritikan sangat saya nantikan demi kebaikan atau perbaikan materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.